Halo pecinta warung, salam jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang membahas seputar warung persembakoan. Dan kali ini saya akan membahas tentang beberapa strategi dalam berbelanja. Nah, berhubung toko ini sudah omsetnya sehari itu 1 juta lebih, maka saya sekarang ini mencoba membuat program belanja di grosiran itu sehari 1 juta rupiah. Dan bagaimanakah strategi saya untuk belanja agar belanja barang itu tidak basi atau tidak expired? Ikuti terus videonya sampai selesai. Sebelum membahas itu, saya coba sedikit cerita pada hari apa sih kemarin gitu ya, tempo hari saya kedatangan sales showcase. Itu dia menawarkan showcase ukuran berapa tuh ya, 140, pokoknya tingginya hampir 1 meter lebih seperti yang punya saya itu. Dia menawarkan jasa kredit. Nah, tapi nggak saya ambil karena memang saya nggak pengen beli barang itu secara kredit, saya pengennya cash. Namun persoalannya bukan di situ, saya menanyakan hal lain, yaitu masalah rak. Ternyata dia juga menjual atau mengkreditkan rak. Rak tuh yang buat display barang. Nah, di situ dia juga mengkreditkan. Saya tanya-tanya ya kan, oh ternyata rak itu lumayan gede juga gitu modalnya. Dia itu hampir 3 jutaan gitu. Kalau dikreditin itu juga ukurannya yang ukuran rak kecil ya, 0,5 meter apa 1 meter itu, pokoknya jatuhnya segitu. Saya pengen ganti gitu ganti rak, dan juga sebenarnya juga pengen beli showcase juga, cuman nggak secara kredit tapi secara tunai gitu. Saya nggak pengen kalau kredit itu mengganggu apa ya, mengganggu pengelolaan warung. Oke, begitu sedikit informasi. Nah, sekarang kita akan membahas masalah program belanja selama sehari 1 juta. Karena omset di warung saya kelola ini sudah mencapai omset itu 1 juta lebih, bahkan pernah tembus 1,5 juta dalam sehari. Tapi saya coba programin 1 juta sehari. Terus strategi apa saja yang akan saya lakukan? Pertama adalah belanja itu secara skala prioritas. Maksudnya adalah ketika kita belanja sehari 1 juta, yang paling laku yang akan saya belanjakan itu barang yang perputaran atau barang yang laris manis yang diutamakan. Misalkan saya beli kopi sama, yang paling laku di sini kopi sama mie instan. Itu belinya cuman ya 2 macam nggak masalah, yang penting 1 juta sehari. Jadi saya belinya itu misalkan mie instan itu ya 1 juta, misalkan mie soto 5 dus dan mie goreng 5 dus, 1 juta, 1 juta lebih ya kan hari itu. Terus untuk belanja kopinya besoknya gitu. Belanja kopinya itu kan yang paling laku di sini kopi hitam sama white coffee, ABC susu sama
Good Day. Nah, yang paling saya perbanyak belinya itu kopi hitamnya. Kopi hitamnya misalnya saya beli 4 dus. Sisanya beli sedus 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 gitu. Selain kopi ada juga yang barang yang diprioritaskan ketika akan belanja sehari 1 juta adalah beras sama telur. Nah, kalau telur itu agak berat saya untuk beli 1 juta karena bawahnya susah. Saya cuma bisa ngambil satu ikat doang. Tapi sisanya saya belikan minyak. Pokoknya 1 juta itu harus habis. Akhirnya saya beli minyak. Minyak itu kadang-kadang beli berapa dus tuh sisanya. Kalau misalkan telur sekarang itu 358 kalau nggak salah. Sisanya itu saya belikan minyak ataupun kerupuk mentah gitu. Dan untuk beras saya juga kadang-kadang belinya nggak sekali belanja. Misalkan beras saya cuma bisa ngangkut satu motor satu karung, jadi saya belinya kadang pagi satu karung, siangnya satu karung, jadi 1 juta sehari. Itulah barang yang saya prioritaskan ketika akan belanja. Setelah itu sudah apa ya, tercukupi gitu ya untuk jangka waktu 3 hari sampai dengan seminggu, baru kemudian saya selanjutnya adalah belanja barang pelengkap. Barang pelengkap di sini maksudnya barang penunjang kayak misalkan apa ya, minuman, makanan anak-anak, terusnya tepung, terusnya apalagi obat-obatan, dan juga termasuk rokok itu bukan di sini ya, di toko saya itu bukan termasuk skala prioritas warung yang saya kelola, karena belajar dari pengalaman rokok ini pernah saya sediakan hampir semua ada, tapi memang penjualannya di sini agak lambat gitu kan. Jadi kenapa saya nggak masukkan dalam skala prioritas, yaitu perputarannya lambat gitu. Jadi dia termasuk menurut saya sih berada di barang yang sebagai barang penunjang aja gitu, sekedar ada aja gitu. Sebenarnya barang yang sekedar ada aja tuh banyak gitu kan, banyak kayak tepung tuh, bumbu bumbu dapur, terusnya apalagi tuh, alat tulis kantor, dan pokoknya sebagai barang yang perputarannya dibilang lambat ya enggak, dibilang enggak ya cepet gitu perputarannya. Jadi pokoknya sehari saya 1 juta dalam sehari, mulai sebenarnya udah mulai saya lakukan itu seminggu yang lalu gitu. Untuk yang ketiga adalah belanjaannya secara rencengan maupun dusan. Maksudnya di sini adalah mana barang yang belinya secara dusan, mana barang yang belinya secara rencengan. Nah, kalau untuk yang dusan saya belanja dalam 1 hari itu barang apa aja yang perputarannya cepat. Jadi gitu. Secara apa? Utama sebenarnya saya pengen belanjanya itu secara dusan karena dinilai lebih untungnya lebih banyak ketimbang belanja secara rencengan. Namun kalau beli secara rencengan itu belanja yang barang yang perputarannya lambat aja. Jadi dia itu sebagai apa ya, seperti pada poin kedua, sebagai barang pelengkap aja gitu. Meskipun barangnya itu terkenal gitu, tapi kalau di tempat saya kurang laku ya saya nggak berani beli secara kardusan, karena menurut saya jadi uang kita mandek di situ. Nah, kalau yang
pemutaran cepat, saya belanjanya secara kardusan. Itu kayaknya menurut saya kalau beli secara kardusan maupun rencengan. Dan beli secara rencengan pun sebenarnya campur-campur tuh. 1 juta, pokoknya 1 juta sehari itu saya belinya campur-campur barang-barang yang gak laku. Bukan gak laku sih, maksudnya barang yang lambat perputarannya. Ada satu momen tertentu atau satu hari tertentu saya belanja banyak itu sampai belerot, bahkan sampai dengan 20 item atau bahkan 25 item dalam sehari. Cuman belinya secara rencengan, sekedar pengen, ya tujuan akhir saya sih pengennya bulan ini itu atau bulan depan pengennya warung yang saya kelola ini sudah lengkap, semua barangnya tersedia. Jadi ketika ada orang yang belanja di sini itu ada gitu. Termasuk kayak silet, jarum, saya itu pengennya ada gitu. Dan untuk yang terakhir adalah dalam strategi belanja adalah mengevaluasi diri. Saya itu memang setiap bulan, bukan saat ini aja, setiap bulan itu saya pasti setiap akhir bulan selalu mengevaluasi barang dagangan yang saya belanjakan. Sebab kalau nggak begitu saya nggak bisa nggak bisa cepet gitu dalam mengelola, karena ada beberapa barang yang kurang laku di sini. Jadi saya coba mengevaluasi barang ini nih enaknya diapain gitu kan, harusnya diapain, harusnya bagaimana. Saya evaluasi gimana caranya barang ini cepat laku. Dan yang poin intinya adalah ketika kita belanja diusahakan jangan sampai barang yang kita belanjakan itu menjadi barang yang basi atau tidak laku atau menjadi barang yang expire gitu. Kenapa saya melakukan strategi belanja kayak gini? Karena faktor keuangan juga ya yang mempengaruhi. Jadi karena faktor keuangan yang serba pas-pasan, jadi kita harus pintar-pintar menyiasati dalam berbelanja. Meskipun omsetnya udah 1 juta bukan berarti bukan berarti lengkap, tapi secara belanjaan kita harus memikirkan gimana caranya belanjaan yang kita jual itu harus habis gitu dalam sehari. Nah gitu, beda kalau misalkan keuangan kita kuat atau uang modal kita gede. Nah itu beda lagi ceritanya. Makanya setiap kali saya memposting sebuah video itu bukan berarti saya itu keuangannya banyak, enggak. Karena itu strategi saya aja untuk share gitu, berbagi pengalaman. Ini warung yang saya kelola itu begini, warung yang saya kelola itu harus begini, warung yang saya kelola itu harus begitu. Jadi terus memutar otak gimana caranya barang yang kita beli di grocery itu harus cepat habis dan jangan sampai expire gitu. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan maksudnya itu paham gitu ya, dan semoga bisa berguna untuk saya pribadi untuk kedepannya, atau buat yang sudah mampir ke video ini, semoga bermanfaat lah buat yang nonton. Saya akhiri video kali ini. Salam sembako Indonesia.